Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafaruki wal uzwan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selamat malam and sampurasun. Anak cucu Aki di seluruh Nusantara, Aki 4 hari ini diundang oleh BKKBN Pusat, Direktorat Lini Lapangan, yaitu dalam rangka penyusunan silabus tentang institusi masyarakat pedesaan. 4 hari nih, hari Rabu kemarin sampai Sabtu besok. Siapa saja Ki yang diundang? Yang diundang itu lengkap. Pertama dari kelompok aki-aki, yaitu Juang Kencana tingkat nasional dan juga daerah. Di situ ada Pak Pristi sebagai ketua, ada Pak Hardianto, ada Pak Saud, ya, ada Aki, ada Pak Komari, dan ada Bu Retno, 5 orang. Kemudian dari institusinya adalah Jawa Barat, dapat undangan 3 orang, Ibu Tuise sebagai ketua, yang kedua adalah Aam, Forum Pos KB Purwakarta, dan Bu Lena dari Forum Pos KB Kota Bekasi. Dari IPKB-nya Jawa Barat, ada Bu Imas, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Subang, beberapa orang. Itu. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah silabus, keputusan atau peraturan atau juklak juknis tentang institusi masyarakat pedesaan. Itu yang dibicarakan. Kenapa mesti ada lagi silabus? Jadi begini, ini masukan dari semua, termasuk kita merasakanlah di lapangan sekarang. BKKBN itu di desa terlalu banyak. Ada BKKBN Pos KB, Supos, kelompok akseptor, ada BKKBN Rumah Data, ada BKKBN Kampung KB, ada BKKBN Nyusiga, ada BKKBN PPKS, BKB, BKR, BKL, dan lain sebagainya. Sehingga menurut Aki, liar kepala desa. Liar. Mana ini, yang mana ini sebetulnya institusi KB itu. Datang ini merasa institusi KB, datang ini merasa institusi KB. Padahal satu kan kita itu. Nah ini kenapa terjadi? Karena terjadi kitanya juga dari pusatnya juga begitu. Ya, begitu kumahaki, begitu jadi membuat jalur sendiri-sendiri ke desa. Sehingga seolah-olah BKKBN itu berpuluh-puluh ada di desa. Ini nggak boleh terjadi. Tapi ini nggak jelas kedudukannya. Nggak jelas kedudukannya. Apakah dia itu sebagai apa di desanya? Bagaimana kaitannya dengan pemerintah desa? Kalau masuk lembaga-lembaga apa? Nah inilah pemikirannya yang kita susun kembali. Ya, banyak hal-hal yang mengatakan ini. Banyak dari anak-anak, dari kawan-kawan Aki sekarang di pusat yang lebih memikirkan laporan ke pusat, walau alam di daerahnya terjadi atau tidak, daripada sebagai operasional di lapangan. Kicau. Setelah itu dibanding dengan yang lain, ya, yang banyak menyeret dari institusi lain, ada PKH, ada KPM, ada KWT, ada Posyandu, ada PKK, itu semakin kita terpuruk. Karena itu maka kita perlu ada regulasi yang
akan menjadi satu pedoman bagi kepala desa. Ditambah lagi sekarang, Aki baru tahu nih, ternyata penyuluh KB itu, PKB itu tidak under bawahnya lurah. Pantesan kalau sekarang kepala desa tidak merasa bahwa penanggung jawab program itu adalah kepala desa. Padahal itu yang paling prinsip menurut Aki, bagaimana kembalikan bahwa kepala desa adalah penanggung jawab program KB. Apalagi program KB sekarang sudah diotonomi daerahkan. Ya, jadi jangan terlalu banyak intervensi dari pusat. Satu, kita bantu aja kepala desa gitu. Ceritanya rame sekali. Belum lagi perbedaan-perbedaan yang lain yang sering perlu kita kemukakan. Dan nantinya mudah-mudahan ini ada sesuatu bahwa institusi masyarakat pedesaan Bangga Kencana di tingkat desa satu atap. Jadi ada ketuanya, siapa? Nanti ada yang jurusan pembinaan peserta KB, itu apa? Pelayanan di situ ada, motivasi gitu ada, data itu ada. Jadi tidak ada lagi terpisah-pisah. Ya, ada PPKS sekarang. PPKS juga menjadi piksa dulu, piknik dipaksa. Nah inilah. Sedangkan begitu Aki bertanya, kenapa kalau laporan online ke atas itu terus dipikirkan? Kenapa kalau R1 sub PPKBD sebagai alat kontak dari sub PPKBD dengan aseptor itu tidak dihidupkan? Macam-macam lah. Terlalu banyak teori. Sehingga ini kelihatannya ada satu pemikiran yang harus diselaraskan. Aki-aki teh tuh. Ada Pak Saud, Marakadawang, ada Pak Komari, ada Beretno, ada Aki di situ, ada Pak Pristi, ada Pak Hardianto. Itu memberikan masukan sebagai pengalaman kita. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan menjadi satu, karena sekarang kita akan susun. Bangga Kencana itu nanti ada satu institusi. Disebutnya ini mungkin nanti belum jadi ini. Apakah namanya Pos Bangga Kencana? Yang meliputi itu ada ketuanya di situ. Terus ada pembinanya di situ, ada sekretarisnya di situ, ada bendaharanya di situ, kemudian ada bagian-bagian programnya di situ semuanya. Nah, inilah yang akan kita kembangkan supaya menjadi satu atap. Nah, dalam hal ini kemudian tidak cukup karena regulasi BKKBN itu tidak terlalu kuat di tingkat desa. Tapi desa kan sudah punya yang disebut dengan LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang dibentuk berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 1918. Disebutlah Permendagri 1818. Di situ menampung LKD, hanya tidak seperti LKMD dulu. Kalau LKMD dulu itu mulai dari seksi 1 sampai seksi 10, kita berada di seksi 7, yaitu seksi kependudukan, KB, dan kesehatan. Kalau sekarang LKD hanya satu adalah LPMD, kedua RT, RW, ketiganya, keempatnya Posyandu, kelimanya PKK, dan keenamnya adalah Karang Taruna. Kita ada dua masukan. Apakah kita bisa masuk ke LKD ini yang Permendagri 1818 itu nanti pada tahap berikutnya. Sedangkan riungan ini perumusan yang sekarang Aki kerjakan bersama teman-teman adalah paling tidak ada peraturan kepala yang mengatur menjadi institusi masyarakat perdesaan KB ini menjadi satu atap. Ini mohon doa dari semua ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan kemudian nanti menjadi pedoman. Yang penting buat kita tadi yang paling hangat adalah tetap penanggung jawab program KB itu adalah kepala desa. Kalau itu saja sudah dikutak-atik dan kemudian itu digugat-gugat oleh kita dengan pengelolaan dan peraturan yang berbeda, ini celaka buat kita. Ingat, utek tongo, walang taga, bobogaan, pamong desa. Tidak ada satu lembaga pun, tidak ada satu program pun di desa yang bukan kepala desa penanggung jawabnya. Ya, pada tingkat desa. Itu saja dulu dari Aki. Insya Allah Aki masih lama akan masih ngobrol dengan kawan-kawan tentang lembaga
institusi masyarakat pedesaan Bangga Kencana ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.